Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita menyimak sejenak pendalaman sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Misi kepada yang belum dijangkau bagian 2. Artinya lanjutan daripada pelajaran minggu lalu. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ya Allah, Khalik semesta alam, patut kami naikkan syukur dan terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan mendengar, menyimak pendalaman sekolah sahabat minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Secara geografis, manusia tinggal, ini hasil dari survei, 55% itu di perkotaan. Sisanya tinggal di daerah desa atau pinggiran. Walaupun di perkotaan yang dipengaruhi oleh sekularisme, kemakmuran, perdagangan, kesibukan yang luar biasa dengan aneka hiburan atau kepelesiran macam-macam yang akhirnya menimbulkan dosa, menimbulkan kejahatan. Tetapi Allah memberi perhatian juga kepada mereka. Allah ingin menyelamatkan mereka juga. Kita ingat peristiwa Nabi Yunus. Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, kota yang makmur, kota yang seperti yang saya katakan penuh kesibukan, kepelesiran, dan kejahatan. Tetapi Yunus melarikan diri, tidak mau ke Niniwe. Karena apa? Karena anggapannya orang-orang yang sudah makmur, orang-orang yang penuh dengan kemewahan duniawi, tidak butuh pertobatan, tidak butuh kerohanian. Dan mereka yang jahat itu patut dibinasakan. Tetapi setelah Yunus dipaksa Tuhan ke Niniwe dan dia mengabarkan, katanya 40 hari lagi kota ini tak akan ditunggang balikan. Kenyataannya di luar perkiraan Nabi Yunus. Mereka percaya, mereka bertobat, mereka berpuasa, berdoa dari mulai raja-raja sampai seluruh rakyatnya, bahkan ternak-ternaknya. Dan pertobatannya ini diterima Tuhan. Dan mereka tidak jadi dibinasakan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hilangkan prasangka kita bahwa orang yang sudah berkecukupan, hidup makmur, penuh dengan kesenangan-kesenangan yang menimbulkan kejahatan, mereka perlu kehausan rohani mereka, perlu diberikan. Mereka kadang-kadang duniawinya sudah dipenuhi, tapi surgawi rohaninya kosong. Jiwanya kadang-kadang merana. Mereka perlu kedamaian, perlu kedekatan dengan Tuhan, dan mereka mencari. Jadi kepada mereka tetap seperti Tuhan perhatikan, kita pun juga memperhatikan mereka. Yesus waktu hidup dalam dunia juga melayani di desa-desa. Kemanapun mereka pergi, orang banyak pada berdatangan. Mereka mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang sakit, berbondong-bondong membawa keluarga, kerabatnya yang sakit untuk disembuhkan kepada Yesus.
Walaupun mereka belum mengenal kebenaran seperti kita ini, belum mendengar firman Tuhan, tetapi di sana Tuhan melihat ada iman yang mulai bertumbuh, iman yang masih embrio, dan Tuhan akan memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu kesembuhan. Dan ini juga menjadi perhatian kita untuk menjangkau mereka. Contohnya, perwira Romawi yang hambanya sakit lumpuh, terdapat dalam Matius 8 ayat 6 dan 8. Mari kita buka Matius 8 ayat 6 dan 8, dikatakan, Matius 8 ayat 6 sampai 8. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perwira Romawi ini menyadari bagaimana seorang Yahudi tidak mungkin singgah ke rumah yang non-Yahudi. Tetapi perwira ini mempunyai keyakinan bahwa cukup mengatakan dari tempat ini, maka dia akan sembuh. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita ingat orang lumpuh yang dibawa oleh teman atau kerabatnya, 4 orang untuk menemui Yesus tapi tidak berhasil, akhirnya membongkar atap lalu menurunkan persis di hadapan Yesus. Tuhan menyembuhkan. Dia katakan bukan kesembuhan jasmani, tetapi kesembuhan rohani. Dosamu sudah diampuni. Mereka non-Yahudi, tetapi percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Banyak yang lain, orang buta di Yeriko, ya, yang berteriak-teriak, kasihanilah kami. Lalu orang-orang mengira tidak pantaslah non-Yahudi menerima berkat dari Tuhan. Suruhlah mereka pergi, diam. Tapi justru Tuhan menyembuhkan mereka. Cerita perempuan Siro-Fenisia, Matius 15. Kita buka Matius 15 ayat yang ke-22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tuhan menguji iman perempuan ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, mengganggu kita. Perempuan kafir Sino-Fenisia ini tidak layak dalam anggapan murid-muridnya. Tidak layak menerima berkat kesembuhan. Jawab Yesus, ujian berikutnya kepada perempuan ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu tidak kemudian surut atau mundur.
Dia punya keyakinan bahwa Tuhan ini bisa menyembuhkan anaknya. Tapi perempuan itu mendekat ayat 25 dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ujian berikutnya, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menunjukkan imannya. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, jadi orang-orang non-Kristen juga mempunyai iman, maka perlu dibutuhkan, dituntun lebih ke dalam mengenal kebenaran. Ya. Matius 9 ayat 35 dan 36. Matius 9 ayat 35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, banyak orang yang sebenarnya terlantar, membutuhkan Allah, membutuhkan kabar baik, membutuhkan juru selamat. Dan kepada kita, misi ini diberikan. Ayat 37, Matius 9:37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Maukah saudara menjangkau orang-orang baik yang di kota maupun di desa? Singkirkan prasangka-prasangka karena kita tidak melihat kebutuhan mereka. Dan mereka bila mana menerima kebenaran itu adalah hal yang luar biasa. Mahkota, bintang-bintang akan ada di mahkota kita di sorga nanti. Tuhan memberkati.